Oke, selamat siang Bu Windy. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Windy? Alhamdulillah baik, Pak Herdian. Alhamdulillah Bu Windy. Sesuai dengan yang kita sepakati hari ini, kita akan melakukan diskusi pra-supervisi terkait dengan pengembangan diri yang akan Ibu lakukan. Boleh disampaikan Bu Windy, kali ini kompetensi apa nih yang mau dikembangkan? Baik Pak, rencananya pada supervisi kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi coaching, Pak. Oke, baik. Jadi Bu Windy ingin mengembangkan kompetensi kucing ya. Kalau begitu, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana nih? Dalam kegiatan coaching kan ada 3 kompetensi nih Pak yang harus Ya, dikuasai oleh seorang coach. Nah, kali ini saya ingin dibantu Pak untuk mengembangkan kompetensi dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya Pak Sarip Firdaus. baik. Jadi pada kesempatan kali ini kompetensi kucing yang ingin dikembangkan adalah kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, berkaitan dengan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ini, menurut penilaian Ibu sendiri, jika kita coba analogikan dengan kriteria kurang, cukup baik, dan sangat baik, atau kalau boleh, kalau dinilai rentang 1 sampai 10, saat ini Ibu ada di kriteria yang mana? Dan pada kegiatan ini, kriteria yang mana nih yang mau ditargetkan? Iya Pak, jadi sebetulnya yang melatar belakangi mengapa saya ingin mengembangkan kompetensi ini adalah bahwa saat melakukan coaching baik dengan siswa maupun rekan-rekan guru, saya merasa sedikit kesulitan saat harus membuat Oke, pertanyaan terbuka yang oke, berasal dari hasil mendengarkan. Karena saat itu saya bisa menangkap kata kunci dari pernyataan-pernyataan coaching. Namun saat akan mengajukan pertanyaan terkait dengan kata kunci tersebut, saya mengalami sedikit kesulitan. Untuk itu, jika melihat kategori yang tadi Bapak sampaikan, saya mungkin baru berada di kriteria cukup. Dan melalui supervisi ini saya berharap minimal sudah baik lah Pak. oke. Oke, kalau begitu, lalu bagaimana cara yang akan Ibu lakukan untuk mengembangkan kompetensi ini? Dan apa sih yang bisa saya bantu? Iya Pak, jadi sesuai dengan yang sudah saya rencanakan, Mm-mm. bahwa nanti saya akan melakukan coaching dengan Pak Sarip. Kebetulan beliau menyampaikan ada hal yang ingin didiskusikan terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, menurut saya sih ini kesempatan yang baik bagi saya untuk mengembangkan kompetensi ini, Pak. Pada saat saya melakukan coaching, nanti saya ingin Pak Erdian bisa membantu mengamati proses coaching tersebut, Pak, untuk melihat sejauh mana perkembangan kompetensi saya. Baik, Bu Windy. Dalam sisi coaching nanti, bagaimana nih yang Ibu inginkan yang saya amati? Pastinya ya itu tadi Pak, saya rasa di bagian saat saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada coach, Pak. Oke, kalau begitu. Kapan nih akan dilaksanakan? Saya sudah sepakat Pak dengan Pak Sarip bahwa siang ini di jam istirahat kedua kami akan diskusi. Baiklah, Bu Windy. Saya akan kosongkan jadwal saya di jam itu, Bu Windy. Untuk membantu Ibu Windy. Kalau begitu, sampai bertemu lagi ya, Bu Windy, di sesi coaching. Baik Pak Erdian, terima kasih atas waktunya. Saya izin kembali Pak ke ruang guru Pak. Ya, Bu Windy, silakan. Selamat siang Pak Sarip. Gimana kabarnya? Oh, siang Bu, alhamdulillah kabar saya baik Bu, alhamdulillah. Ya, selamat siang juga Bu Windy dan Pak Sarip. Ya, alhamdulillah nih Pak Sarip. Apa nih yang mau kita diskusikan Pak Sarip? Kemarin katanya ada yang mau didiskusikan ya. Oh iya, kebetulan di sini ada Pak Herdian ya, Pak Sarip. Mohon izin nanti Pak Herdian itu akan mengamati proses coaching saya dengan Pak Sarip ya. Ya, ya,
Selamat siang Pak Erdian. Selamat Iya Bu, siang. iya Bu Windy, saya sekarang sedang mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Bu. Saya coba pahami bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Namun, saya mengalami kebuntuan dalam menyusun rencana Bu. Saya bingung harus memulai dari mana begitu Bu. Oh, seperti itu ya Pak ya. Oke, tadi Pak Sarif bilang sampaikan ingin menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid melalui pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya. Ya. Namun kesulitan dalam menyusun rencana dan langkah-langkah yang harus dilakukan. Benar begitu ya Pak ya? Iya benar Bu Windy, untuk itu, saya ingin berdiskusi dengan Ibu. Oke, baik Pak Sarif. Jadi tujuan Pak Sarif dalam diskusi kita kali ini apa ya kira-kira? Saya berharap setelah diskusi nanti Bu, saya dapat, menyusun, rencana pembelajaran berdiferensiasi, berikut dengan langkah-langkah persiapan seperti yang harus, saya lakukan. Oke, baik Pak Sarif. Berarti nanti Pak Sarif kan berharap ya setelah selesai diskusi kita hari ini, Pak Sarif jadi tahu ya apa yang harus dilakukan untuk mempersiapkan pembelajaran perencanaan pembelajaran yang berpihak pada murid. Seperti itu ya Pak ya? Iya betul Bu, seperti itu. Baik Pak Sarif, mengapa sih pembelajaran itu harus berpihak pada murid menurut Pak Sarif? Kenapa kira-kira Pak? Sepanjang yang saya ketahui Bu, yang saya pernah baca, menurut saya pembelajaran yang berpihak kepada murid ini dilatar belakangi adanya penerapan, dari kurikulum merdeka, di mana dalam kurikulum tersebut konsepnya adalah murid diberikan kemerdekaan dalam belajar. Tugas guru hanya membimbing, menuntun, dan memfasilitasi. Oke, baik Pak Sarif. Saya dengar tadi Bapak menyampaikan bahwa murid harus merdeka dalam pembelajaran. Kalau menurut Bapak, kemerdekaan yang seperti apa sih yang dimaksud dalam konsep kurikulum merdeka tersebut? Ya konsep merdeka, yang saya ketahui Bu, menurut saya murid harus, diberikan keleluasaan dalam memilih bagaimana dia akan belajar sesuai dengan, minatnya, atau bisa juga, sesuai dengan kecenderungan, dari gaya belajar yang dimiliki oleh murid Bu. Oke, baik ya. Jadi seperti itu ya menurut Bapak ya. Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah pembelajaran yang memberikan kemerdekaan kepada murid untuk belajar sesuai dengan gaya belajar dan minat mereka masing-masing ya Pak ya. Iya Bu Win. Nah, sekarang berkaitan dengan minat siswa dan gaya belajar nih Pak Sarip. Yang Bapak ketahui tentang minat dan gaya belajar murid di kelas Bapak gimana? Nah itu dia Bu, sebetulnya menurut saya agak sedikit bingung Bu, berdasarkan pengamatan, sekilas ketika saya mengajar, saya melihat bahwa, anak-anak itu di kelas beragam Bu, minat dan hobinya, gaya belajarnya juga beragam. Bahkan ada beberapa siswa yang menurut saya, kesiapan belajarnya perlu diperhatikan. Nah, dari keberagaman inilah inilah yang membuat saya bingung, ini mau mulainya dari mana begitu Bu. Seperti itu ya Pak ya. Oke, menurut saya itu mungkin ide yang bagus ya Pak ya. Baik Pak Sarip, saya dengar Bapak menyampaikan bahwa siswa di kelas Bapak itu kan sangat beragam. Sehingga Bapak kesulitan untuk mengakomodasi ya keberagaman tersebut. Lalu kalau menurut Bapak, apa yang bisa dilakukan dalam pembelajaran di kelas agar tadi keberagaman yang Bapak sampaikan itu bisa diakomodir? Saya rasa begini Bu, mungkin bisa saya petakan dulu kali ya Bu ya, lalu saya kelompokkan berdasarkan kesamaan gaya belajar, minat dan hobinya begitu. Oke, menurut saya itu ide yang bagus sekali Pak. Pak Sarip akan memulainya dengan terlebih dahulu memetakan kondisi murid
baik minat, hobi, gaya belajar maupun kesiapan belajarnya ya Pak ya. Lalu bagaimana cara Bapak melakukan pemetaan tersebut? Nah, menurut saya bisa melakukan observasi secara langsung di kelas dan, mungkin bisa juga menyiapkan semacam angket untuk siswa-siswa di kelas. Oke, wah langkah yang bagus sekali ya Pak Sarip ya. Memang seharusnya seperti itu ya Pak ya, sebelum memulai pembelajaran ada baiknya kita melakukan asesmen ya, dan asesmen itu kan bisa berupa observasi ataupun mungkin berupa angket yang tadi Bapak sampaikan ya. Nah, kapan kira-kira nih Pak akan dieksekusi langkah-langkah seperti ini? Nah, mengingat, ini mumpung sedang di awal tahun ajaran baru ya, Bu, mungkin besok, Bu, adalah saat yang tepat untuk, mengeksekusi langkah ini. Nanti setelah diskusi ini saya akan coba menyiapkan segera angketnya. Oke, bagus sekali Pak Sarip. Kalau itu bisa dilakukan segera mungkin lebih bagus ya. Lebih baguslah dilakukan segera. Nah, kira-kira siapa nih yang bisa membantu Bapak? Nanti akan saya coba komunikasikan dengan, Bapak kepala sekolah dan juga, eee, guru BK juga, Bu. Oke, baik kalau begitu ya. Jadi nanti kalau memang sekiranya sudah bisa dieksekusi, dilaksanakan, nanti saya dikabarin ya Pak ya. Karena saya senang sekali nih bisa menjadi bagian dari perkembangan positif Pak Sarip. Baik Bu Indi, terima kasih, karena sudah meluangkan waktu untuk membantu saya. Sama-sama Pak Sarip. Sampai ketemu lagi Pak. Ya Bu, sampai ketemu. Alhamdulillah. Gimana nih Bu Windy? Sudah selesai coachingnya? Alhamdulillah sudah selesai Pak. Hebat. Baik, sekarang coba Ibu refleksikan bagaimana performa Ibu Windy saat melakukan coaching tadi. Menurut saya sih pengamatan saya pribadi ya, saya sudah melakukan kompetensi tersebut dengan lebih baik Pak dibandingkan dengan praktek coaching sebelum-sebelumnya. Nah, baik, Agus. Apa nih yang membuat Bu Windy menilai diri seperti itu? Pada saat coaching Sarip tadi, menilai diri Bapak tadi seperti itu. iya, pada saat coaching tadi saya merasa mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat apa ya, menstimulasi atau merangsang Pak Sarip untuk berpikir kreatif dalam menemukan sendiri ide yang akan dijadikan langkah penyelesaian atas masalah yang dihadapi Pak Sarip. Baik, oke Bu Windy. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu Windy? Oh, tentu saja boleh, Pak. Baik, jadi berdasarkan apa yang saya amati sesuai dengan instrumen pengamatan yang sudah disiapkan, saya melihat tadi saat Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Sarip, pertanyaan yang dilontarkan sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk di dalam instrumen. Pertanyaan yang disampaikan adalah pertanyaan-pertanyaan yang terbuka dan berasal dari hasil mendengarkan. Dan ini tepat sekali sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan saat refleksi tadi. Wah, terima kasih banyak ya Pak Ardian, sudah banyak membantu saya. Namun memang saya seharusnya mencoba mengembangkan kompetensi ini ya Pak ya. Iya, tentu saja Bu, bisa terus ditingkatkan. Kapan nih rencananya nih? Insya Allah segera lah Pak. Nanti kalau ada siswa atau rekan sejawat yang butuh coaching, saya akan coba praktek coaching lagi Pak dengan mereka atau dengan rekan sejawat saya. Baik, mantap sekali Bu. Nah, ada orang yang bisa membantu nggak nanti kalau mau mengembangkan kondisi ini lagi? Oh, teman sejawat, kepala sekolah. Kira-kira ada nggak yang bisa membantu Bu Windy untuk mengembangkan? Mudah-mudahan ya nanti Bapak bersedia untuk membantu lagi ya. Baik, siap dong. Kapan saja Ibu butuh bantuan, sampaikan saja, jangan sungkan. Oke?
dalam proses yang sudah kita lalui pada supervisi kali ini, apa nih yang sudah Ibu dapatkan? Alhamdulillah ya Pak ya, menurut saya dapat saya simpulkan bahwa suatu kompetensi dapat kita kembangkan melalui proses latihan dan praktek langsung. Sama halnya dengan yang sudah saya lalui tadi Pak, pada supervisi kali ini. Ternyata saya lihat ada perkembangan ya dalam kompetensi saya, terutama dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, terima kasih ya Bu Windy. Sudah mempercayakan saya, sudah melibatkan saya dalam pengembangan diri Ibu. Saya bangga bisa menjadi bagian dari perkembangan Ibu. Walaupun sebenarnya Ibu Windy sudah punya ya kemampuan lebih dari saya. Saya juga terima kasih ya Pak ya, Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya. Jadi sekali lagi terima kasih. Saya mohon izin pamit ya Pak ya, karena ada jam mengajar lagi. Oh, masih ada jam mengajar ya Bu Windy. Baik Bu Windy, silahkan. Terima kasih ya sekali lagi Bu Windy. Oke, permisi ya Pak ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sukses ya Bu Windy.